Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan aktivitas belajar kita ya dalam mempelajari bahasa Arab, terutama dalam mempelajari kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, dan semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Dan tidak lupa kita berselawat, semoga salam dan salawat selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini insya Allah kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita tentang masih pasal yang kelima ya, atau masih bagian yang kelima daripada isim, yaitu tentang al-ismu bin nazari ila tagyirihi, atau isim ditinjau dari harokat akhirnya. Ya, di sana ada dua ya, yaitu yang pertama ya ada istilahnya mu'rab ya, atau isim mu'rab. Isim mu'rab, mu'rab itu berubah ya, berubah, jadi harokatnya akan berubah, bisa berubah menjadi zaidun, zaidan, apa zaidin, tergantung kata sebelumnya ya. Kalau ja'a berarti dia menjadi zaidun, nah gitu ya. Kalau ro'aitu ya, dia berubah menjadi zaidan. Marortu, dia berubah menjadi bizaidin. Nah, jadi itu tergantung kata sebelumnya gitu ya. Yang jelasnya isim mu'rab itu adalah dimana isim atau kata benda itu ya, atau isim gitu ya, kita sebut isim aja karena makna isim itu luas ya. Isim itu harokat akhirnya akan berubah. Nah, sementara yang kedua ada istilah isim mabni. Ya, isim mabni. Mabni itu tetap. Ya, jadi memang bangunannya itu sudah seperti itu gitu ya. Jadi nggak bisa berubah. Ya. Contohnya ya, kita langsung bagi saja ya, dan ini semuanya kita udah bahas ya. Di sana kita akan ada beberapa bagian yang kita akan bahas. Kemarin atau sebelumnya kita sudah bahas sampai 7 ya bagiannya itu, dan masih ada satu lagi yang tersisa tentang isim mabni ini. Kita langsung sebutkan saja. Yang pertama ada isim domir ya, atau kita langsung tulis domir aja ya. Domir, apa contohnya domir? Huwa ya, huwa itu uanya nggak akan berubah harokatnya gitu ya, tetap mau kondisi bagaimanapun, mau ada kata apapun sebelumnya, dia akan menjadi huwa gitu ya, nggak menjadi huwi atau huwu. Nah, demikian juga ya isim isyarah ya, haza gitu ya. Terus apa lagi itu, hazihi ya, seperti itu ya. Terus yang ketiga ini mabni ya, jadi nggak berubah harokat akhirnya. Terus yang ketiga yang termasuk mabni adalah isim mausul ya, mausul ya, contohnya allazi ya gitu ya. Yang keempat di sana ada isim syart. Nah, ini kita sudah bahas ya. Jadi kalau pembahasan tentang isim syart itu nanti ada fi'il syart sama ada jawab syarat gitu ya. Nah, isim yang mana? Yang sebelumnya ya, contohnya man gitu ya. Terus ma, ayyana, dan ini kita sudah bahas. Oke, yang kelima ini yang kita bahas pekan lalu, yaitu isim istifham. Istifham, apa itu istifham? Ya, kata yang dipakai untuk bertanya gitu ya. Man, ma, mata gitu ya, siapa, apa, kapan, dan seterusnya. Terus yang keenam di sana ada kata asmaul af'al. Asmaul af'al. Jadi asmaul af'al itu adalah
isim-isim ya yang maknanya itu seperti fiil gitu. Karena kalau diartikan ternyata di fiil juga ada yang artinya sama seperti itu. Jadi kalau asmaul af'al itu bisa diartikan isim-isim yang bermakna fiil. Ya, contohnya ya syattan gitu ya, atau qad. Qad itu artinya cukup, qad cukup. Nah, tapi kalau kita nyari di fiil, di sana ada ya, ada kata fiilnya, contohnya yakfi gitu ya, ya yakfi. Nah, jadi itu yang dikatakan asmaul af'al atau isim-isim yang bermakna fiil. Yang ketujuh di sana sebagian daripada dzaraf. Dzaraf itu keterangan waktu atau tempat gitu ya. Ya seperti ini ya, sebagian dzaraf. Sebagian dzaraf. Ya, dzaraf gitu aja tulisannya dzaraf. Ya, contohnya al-an gitu ya. Al-ana. Nah, nanya itu bukan al-ani atau al-anu. Al-an itu artinya sekarang gitu, atau anifan tadi, yang berarti tadi. Ya, tetap dia anifan bukan anifin gitu ya. Demikian juga amsi, kemarin gitu ya. Gak mungkin menjadi amsu atau amsa, dia tetap amsi, gak berubah dia ya. Ini dikatakan. Nah, sekarang ini yang kita akan bahas bagian ke-8 ya. Apa itu? A'dad murakkab. Ya. A'dad murakkab. Ya, ini yang kita akan fokus pembahasan kita di sini ya. Kita hapus saja dulu ini. Nah, kita fokus pembahasan bagian ke-8, bagian terakhir dari isim mabni, yaitu a'dad murakkab. Ya. Nah, apa itu a'dad murakkab? Jadi a'dad itu sebenarnya jamak gitu ya dari kata al-adad ya, atau adadun. Al-adad ya, atau adadun artinya bilangan. Jadi a'dad berarti bilangan-bilangan gitu ya. Nah, murakkab itu bisa diartikan bersusun gitu ya, bersusun. Nah, tapi kalau dimaknai secara langsung gitu ya, adat murakkab itu kalau dalam bahasa Arab itu bilangan 11 ya. Jadi adat murakkab itu bilangan 11 sampai 19. Ah, inilah bedanya kita dengan orang Arab gitu ya. Kalau Indonesia kan cuma ada berapa macam tuh? 4 macam gitu ya, atau berapa macam. Contohnya nanti di sana ada satuan gitu ya, terus puluhan, terus apalagi belasan gitu ya, ada belasan, ratusan gitu ya, ribuan gitu ya. Kalau Arab itu beda gitu ya, memang ada yang sama tapi nggak sama semua gitu, jadi agak beda gitu ya. Kalau bilangan 1 sampai 10 itu kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya adat mufrad. Nah, jadi itu bilangan antara 1 sampai 10 gitu ya. Tapi kalau bilangan 11 sampai 19 itu namanya adat murakkab. Nah, ini yang kita akan bahas nanti. Nah, terus 20 apa namanya gitu ya. Nah, ini ada nama sendiri. Kalau 20, 30, 40, 50, 60 sampai 90 ya, itu ada istilahnya ya. Apa istilahnya itu? Saya lupa istilahnya, ada istilahnya gitu ya. Nah, terus nanti bilangan di antara bilangan itu seperti 20 sampai 30 gitu ya. Dari 21 sampai 29 atau dari 31 sampai 39 dan seterusnya. Itu nanti beda lagi istilahnya. Ya, adat maktuf kalau nggak salah ya. Ya, terus nanti ada lagi istilah dari angka 3 sampai 9 ya. 3 sampai 9 itu lain lagi ya. Istilahnya bid'un. Bid'un. Jadi beda-beda gitu ya. Nah, ini bedanya kita dengan bahasa Arab gitu ya.
Jadi istilah angkanya itu beda gitu ya. Kalau kita kan satuan, puluhan dan seterusnya. Nah, nanti ada mi'ah, mi'ah itu 100. Itu kalau bahasa Arab. Terus nanti ada 1000 alf gitu ya. Nah, tapi di sini yang kita akan bahas yang dia itu pembahasan tentang isim mabni ya. Itu pembahasan a'dad murakkab atau angka 11 sampai 19. Nah, yang mana yang mabni? Nah, yang mabni itu nanti kan seperti ini ya. Kita hapus dulu. Ya, ini kita tulis aja gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, ahada asyara. Ahada asyara. Gini ya. Ahada asyara itu, kalau ahad itu kan 1, asyara itu kan 10. Tapi kalau ahada asyara artinya 11, gitu ya. Ya. Terus nanti ada ini yang ini ya, ahada asyara. Terus ada ithna asyara. Ini 12. Ithna asyara. Terus yang 13 salasata asyara. Kita tulis aja ya. Salasata asyara ya. Asyara dan seterusnya. Ya nanti ada arba'ata asyara itu 14, terus 15-nya khamsata asyara, 16-nya sittata asyara, gitu ya. Terus 17 sab'a asyara, 18 tamani asyara, dan 19 tis'a asyara. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman ya, semua angka yang dari 11 sampai 19 itu ya, jadi harokat akhirnya itu dia mabni. Ya, jadi mabni atas fathah. Ini ya. Nah, ini dari ahada, ini kan akhir. Sama asyara, huruf akhirnya adalah ro gitu ya. Dal dan ro itu harokatnya dia enggak berubah gitu ya. Enggak berubah. Ya, dia tetap fathah di situ. Tetap fathah. Jadi contohnya umpamanya jaa ahada asyara taliban. Ya. Kalau katanya di sana ada jaa gitu ya. Jaa. Nah, di sini taliban. Ya, taliban. Jaa artinya telah datang ya. Telah datang 11 taliban, murid atau santri. Ahada asyara itu, jadi kata ahada sama asyara itu harokat akhirnya nggak berubah, gitu ya, nggak akan dia berubah menjadi apapun, nggak bisa berubah menjadi ahadu atau ahadi, nah gitu ya. Demikian juga asyara, nggak berubah dia menjadi asyaru atau asyari, makanya dikatakan dia mabni, ya gitu ya. Jadi bukan murakkab karena dia nggak berubah, dia tetap, gitu. Ya apapun kata sebelumnya gitu ya. Contohnya mungkin kita rubah menjadi ro'aitu itu artinya ro'aitu itu artinya saya melihat. Ya. Ro'aitu. Gitu ya. Ro'aitu, ya kita nggak pakai ja'anya ya, langsung ro'aitu ahada asyara taliban. Ya, kalau ro'aitu biasanya setelah ro'aitu itu ya kata setelahnya itu memang fathah gitu ya. Kalau itu memang mungkin dia pakai fathah, tapi kalau ja'a biasanya kalau setelah ja'a isim jatuh setelahnya itu dia dhammah. Ya mestinya kan kalau kita ambil contoh ini kan mestinya dia berubah menjadi ja'a ahadu. Nah, tapi dia tetap ahada. Jadi walaupun sebelumnya kata di sana ada kata ro'a itu,
atau kata ja'a dia nggak akan berubah, tetap ahada asyara. Demikian juga kalau kita menggunakan angka 13. Ya, taknya ini dan roknya ini tetap gitu ya, salasata asyara, nggak berubah dia. Dan seterusnya. Ya 14, 15 gitu ya. Khamsata asyara, ya khamsata asyara, terus 16 sittata asyara, nggak berubah dia harokat akhirnya. Ya, sab'a asyara, nggak berubah. Nah, ini untuk pembahasan adat murakkab. Nah, tapi ada satu yang berubah. Yang mana yang berubah? Nah, jadi semuanya nggak berubah, tapi cuma satu yang berubah. Yang mana itu? Yang ini. Nah, ini yang lingkar kuning ya. 12. Nah, jadi 12 ini dia hukumnya sendiri. Jadi 12 itu beda sendiri. Kalau antara 11, 13, 14 sampai 19 semuanya dia mabni. Mabni di atas fathah. Gitu ya. Jadi harokatnya itu di atas fathah, nggak pernah berubah. Tapi ternyata di sana ada satu yang berubah, yaitu kata 12. Itsna asyara. Sekarang kita bahas itsna asyara. Kita hapus dulu supaya lebih mudah kita paham ya. Ya, kita tulis di sini itsna asyara. Itsna asyara. Ya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah bahas bahwa yang termasuk bilangan mabni itu angka 11 sampai 19 kecuali 12. Jadi bahasanya seperti itu, kecuali 12. Dia itu enggak mabni. Ya, tapi itu pun enggak semuanya ya. Nah, kalau kata asyara dia tetap dia mabni, asyaranya mabni. Yang enggak mabni itu yang ini, itsna. Ya, itsna ini dia enggak mabni, dia mu'rab, dia bisa berubah. Berubah menjadi apa? Dia bisa berubah seperti ini. Ya, berubahnya itu seperti ini. Itsnai. Itsnai. Ya. Asyara. Jadi rohnya tetap ini ya. Tetap dia fathah. Tapi ini sudah berubah ya. Jadi yang tadinya itsna menjadi itsnai. Dia berubah. Nah, jadi ini pengecualian. Gitu ya, pengecualian. Nah, jadi kalau kenapa berubah? Ini dia bisa berubah tergantung kata sebelumnya. Nah, contoh kayak tadi ya. Kita ini di sini ja'a. Ya, kalau sebelumnya itu ada kata ja'a, pasti yang dipakai itu adalah itsna. Kenapa itsna? Karena ya dia itu hukumnya marfu gitu ya, hukumnya marfu. Tapi ini belum sampai ya pembahasan kita di marfu mansub itu ya, pembahasan i'rab nanti kita akan bahas ini ya. Kenapa dia menjadi itsna? Karena dia di situ marfu gitu ya. Marfu itu banyak alamatnya ya, bisa dia pakai alif begini gitu ya, atau bisa dia dhamma. Nah, itu marfu. Tapi ini sekali lagi kita nggak bahas dulu ya marfu apa, mansub apa, karena supaya nggak pusing ya. Intinya kata itsna asyara atau 12 itu dia mu'rab, berubah menjadi apa? Dia bisa berubah menjadi itsnai. Kalau kata sebelumnya itu adalah ra'aitu. Ya. Ra'aitu. Ya, jadi bukan cuma kata ra'aitu ya, ini cuma contoh aja ya. Ya. Kalau ada kata yang dia itu sama kedudukannya dengan ra'aitu, dia akan menjadi itsnai. Gitu ya, menjadi itsnai, berubah dia. Intinya pembahasan kita di sini, karena di sini kan kita belum bahas tentang i'rab. Jadi yang kata sebelumnya ini ya, kata yang sebelahnya ja'a dan ra'aitu ini jangan dipikirin dulu ya. Karena belum sampai pembahasan kita di sini ya. Nanti siapa tahu ada yang bertanya, itu kenapa ja'a gitu ya? Kenapa ra'aitu? Itu nanti aja kita bahas di pembahasan setelah kita bahas tentang isim maf'ul dan seterusnya gitu ya. Ya, nanti kita bahas itu ya. Tapi
fokus pembahasan kita di sini adalah mu'rab sama mabni, gitu ya. Jadi catatannya adalah rangkumannya atau ringkasannya adalah a'dad murakkab itu termasuk isim mabni. Yang mana harokat akhirnya nggak berubah. Ya. Apa itu a'dad murakkab? A'dad murakkab adalah angka dari 11 sampai 19 kecuali angka 12. Gitu. Jadi kecuali angka 12 yang dia itu mu'rab. Itu pun nggak semuanya. Kata asyarahnya tetap mabni, gitu ya. Kata asyarahnya tetap mabni di atas fathah. Yang mu'rab itu hanya kata isnanya isnanya saja, gitu ya. Angka 2-nya aja. Jadi isna dia bisa berubah menjadi isnai. Tergantung kata apa sebelumnya, gitu ya. Tapi kalau 11 ya sampai 19 kecuali 12, 19, 13, 14, 15, 16 sampai 19, apapun kata sebelumnya dia tetap di atas fathah, mabni di atas fathah. Jadi seperti itu pembahasan kita kali ini. Ini bagian ke-8 daripada pembahasan isim mabni. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Dan bagi teman-teman yang mau ikut secara live ya, secara langsung, silakan boleh ya melalui Zoom. Linknya sudah kita sudah ada di deskripsi ya, nanti di video ini ada di deskripsinya, nanti kita cantumkan. Silakan nanti bagi yang mau ikut itu setiap Ahad ya atau malam Senin, yaitu setelah maghrib lah ya, sekitar pukul 6.30 atau pukul 6.45 ya, sudah dicantumkan di deskripsi ya untuk jadwal sama linknya ya. Silakan bagi yang mau ikut secara langsung. Mungkin aja yang bisa kita sampaikan untuk kali ini. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.